Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Fitriani Sibagariang dengan NIM 8560988889. Di sini saya akan menerangkan tugas bahasa dan sastra Indonesia saya, yaitu membuat rangkuman dari modul 1, modul 2 dan modul 3, yaitu tentang hakikat berbahasa, 2 melafalkan dan menulis bahasa yang benar, 3 menggunakan tata bahasa yang benar. Di sini saya akan membahas yang pertama dari modul 1, yaitu tentang hakikat bahasa. Hakikat bahasa terdiri dari kegiatan belajar 1, yaitu konsep bahasa. Pengertian bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, mengidentifikasi diri. Yang pertama ada bahasa sebagai sebuah sistem, yang kedua bahasa sebagai lambang, yang ketiga bahasa itu adalah bunyi, yang keempat bahasa itu bermakna, yang kelima bahasa itu konvensional, yang keenam bahasa itu produktif, yang ketujuh bahasa untuk mengidentifikasi diri. Ciri bahasa manusia memiliki 7 ciri. Yang pertama, bahasa manusia memiliki sistem terpisah namun saling terkait baik pada tata bunyi, tata bahasa maupun isyarat. Yang kedua, bahasa manusia memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru. Yang ketiga, manusia membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili isi pesan. Yang keempat, dalam komunikasi manusia, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. Yang kelima, bahasa bukan diturunkan melainkan dipelajari. Yang keenam, sesuatu yang diutarakan dapat merujuk ke masa lampau dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir, bahasa manusia dipelajari anak-anak dari orang-orang dewasa, dari generasi ke generasi. Kegiatan belajar 2 dari modul 1 yaitu fungsi bahasa. Berbicara tentang fungsi bahasa, ada beberapa fungsi khusus, yaitu yang pertama ada fungsi umum. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Yang kedua ada fungsi khusus. Jacobson membagi fungsi bahasa atas 6, yakni sebagai berikut. Yang pertama fungsi emotif, yang kedua fungsi konotatif, yang ketiga fungsi referensial, yang keempat fungsi puitik, yang kelima fungsi fatik, yang keenam fungsi metalingual, yang ketiga fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berfungsi menjadi yang pertama lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai suku, bangsa, dan latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing ke dalam satuan kebangsaan Indonesia. Yang terakhir, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Rangkuman modul 1 kegiatan belajar 3 yaitu masyarakat bahasa. Yang pertama, masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa atau menganggap diri mereka memakai bahasa yang sama. Yang kedua, ada variasi bahasa. Variasi bahasa, keanekaragaman bahasa yang disebabkan faktor tertentu. Yang ketiga, ada bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya diartikan melalui beberapa pendapat. Yang pendapat pertama yaitu merupakan hipotesis Sapir-Whorf yang mengatakan bahwa bahasa itu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat penggunanya. Segala sesuatu yang dilakukan manusia merupakan pengaruh dari sifat-sifat kebahasaannya. Pendapat kedua, kebudayaan atau masyarakatlah yang mempengaruhi bahasa. Sebabnya adalah banyak contoh yang menunjukkan bahwa lingkungan dalam suatu masyarakat dicerminkan dalam bahasanya, terutama dalam leksikonnya. Modul 2 yaitu melafalkan dan menulis lambang bahasa yang benar. Modul 2 terdiri dari kegiatan belajar 1 yaitu
Fonologi bahasa Indonesia. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna. Proses pembentukan bunyi bahasa melibatkan 3 faktor, yaitu alat ucap, yang kedua ada vokal, yang ketiga ada diftong, yang keempat ada vokal rangkap, yang kelima konsonal, yang terakhir pelafalan. Kegiatan belajar 2 modul 2 yaitu ada lambang tulis bunyi bahasa. Aksara adalah tulisan lambang dari ujaran. Tulisan berawal di Gua Altamering, Spanyol Utara. Hal yang berkembang menjadi tulisan atau piktogram. Kegiatan belajar 3 morfologi bahasa Indonesia. Ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata dan proses pembentukannya disebut morfologi. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dasar atau kata dasar. Yang kedua, kata berimbuhan. Yang ketiga, kata ulang. Yang keempat, kata majemuk. Modul 3 yaitu menggunakan tata bahasa yang benar. Kegiatan belajar 1 yaitu sintaksis bahasa Indonesia. Istilah sintaksis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tatein yang berarti menempatkan. Jadi yang dimaksud dengan sintaksis yaitu menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dengan kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Satuan terkecil dalam sintaksis adalah frasa.